Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Bapa, kembali kami datang kepadamu pagi hari ini, dan kami benar-benar naikkan syukur kami ke hadapanmu, karena Engkau memang benar-benar Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang mencintai kami, Bapa yang memberkati kehidupan kami dengan berkat yang terbaik, yaitu kebenaran-Mu. Biar pagi hari ini Tuhan, kalau kami mendengar firman-Mu, kami membuka hati kami selebar-lebarnya, supaya apa yang kami dengar dari firman-Mu membawa kami semakin mengenal Engkau, semakin mencintai-Mu. Roh Kudus, mari tolong kami, pimpin kami, urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi shalom, selamat pagi saudaraku. Saya mau bagikan sesuatu yang Tuhan berbicara hari-hari ini kepada saya, saudaraku ya. Saudara dan saya di dalam hidup sehari-hari ya, kita bergaul, kita berjumpa dengan orang-orang lewat percakapan, lewat apapun juga. Kadang sadar tidak sadar kita selalu dalam pikiran kita ada yang namanya menilai, oh orang ini begitu, oh orang ini begini, saudaraku ya. Dan pagi hari ini saya akan bagikan sesuatu yang Tuhan ajarkan, saudaraku ya. Satu hal yang luar biasa yang seharusnya ini timbul dalam hati kita, saudaraku ya. Saya akan bacakan di dalam kitab Injil Matius pasal 13. Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang hal kerajaan surga. Tuhan ngomong begini, ayat 44 dan 45 Matius 13. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu memberi mutiara itu. Ini yang diajarkan Tuhan, saudaraku. Ini satu hal yang penting yang seharusnya terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, saya akan bacakan satu lagi apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Saudara, kalau buka Injil Lukas pasal 7, di sana judul perikopnya kalau di Alkitab, Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Saudara baca sendiri ya cerita ini, kemudian saya akan lompat saja, saya akan baca ayat 41 sampai 43. Ini jawaban Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus berkata demikian kepada Simon ya, tempat di mana Yesus bertamu pada waktu itu. Ada dua orang yang berutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Ini pertanyaan sederhana, simpel, jelas, saudaraku ya. Tuhan Yesus melihat perempuan berdosa datang menangis, menciumi kaki Tuhan, menghapus air matanya dengan rambutnya. Satu hal yang luar biasa diceritakan di dalam Alkitab ini, bahwa Tuhan Yesus melihat ya, orang-orang yang di rumah Simon bertanya, ini apa dia tidak tahu ya siapa orang ini ya. Dan Tuhan Yesus akhirnya memberi satu pertanyaan kepada Simon ya, seperti yang kita baca tadi. Saudaraku, hari-hari ini yang harus menjadi doa saudara dan saya adalah, seberapa besar saudara pengen mengerti nilai yang Tuhan berikan di dalam hidup saudara dan saya lewat karya salibnya Tuhan. Ya, lewat karya salib Tuhan. Seberapa besar kita mengerti nilai itu,
demikian pula kita nanti akan menghargai nilai yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, apa yang sudah Dia lakukan dalam hidup kita, saudaraku ya. Jadi seberapa besar saudara mengerti akan nilai karya Yesus di kayu salib buat hidupmu dan hidupku, seberapa besar pula itu yang akan saudara berikan kepada Tuhan, saudaraku ya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengajarkan satu perumpamaan. Orang bekerja di ladang dan dia menemukan harta terpendam. Dan dia tahu persis bahwa harta terpendam ini pasti jauh melebihi harta yang dia miliki, saudaraku. Ya, oleh sebab itu dijual semuanya dan beli ladang itu. Karena pasti nilai ladang ini jauh lebih besar daripada yang dia punya. Demikian pula Tuhan yang menggambarkan ada orang yang mencari mutiara yang paling berharga. Ya cari sampai ketemu. Dan ketika dia menemukan mutiara itu, dikatakan oleh Alkitab dia jual semua miliknya dan membeli mutiara itu. Saya percaya ini perumpamaan yang sangat sederhana, saudaraku, ya, yang gampang kita mengerti. Hai, pertanyaannya hari-hari ini, sekali lagi kalau kita tidak mengerti atau belum mendalami benar-benar nilai yang Tuhan korbankan di dalam hidupmu dan hidupku, saudara, jujur kita akan nanti memberi nilai yang minim juga, saudaraku ya. Seperti tadi perumpamaan tadi, bukan perumpamaan, pertanyaan kepada Simon tadi, saudaraku ya. Simon, ada dua orang berutang 500, yang satu 50, tidak bisa bayar semuanya, kemudian dihapus. Kira-kira siapa yang akan berterima kasih? Ya tentu yang 500, saudaraku ya. Ini nilai. Seberapa banyak sekali lagi saudara mengerti nilai pengorbanan Yesus di kayu salib, saya percaya saudara akan habis-habisan sama Tuhan. Ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus habis-habisan buat saudara. Ya. Dikatakan di dalam surat Petrus, Yesus membeli saudara dan saya ini dengan harga yang sangat mahal, kata Alkitab. Ya. Jadi hidup kita itu nilainya sangat berharga di mata Tuhan. Ayo, bagaimana dengan saudara dan saya? Bisakah saudara dan saya menghargai nilai yang sangat mahal yang sudah Tuhan Yesus bayarkan di dalam hidupmu dan hidupku? Saudaraku, hari-hari ini lewat perumpamaan di dalam Matius 13, saya mempunyai dorongan dan doa di dalam hidup saya sendiri, juga buat saudara yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Hari-hari ini adalah waktu di mana saudara menggali sampai menemukan harta yang terpendam itu, saudara. Saya percaya Yesus ini seumpamakan harta yang terpendam yang harus saudara dan saya gali hari-hari. Lewat apa? Lewat kebenaran firman Tuhan. Saudara dan saya harus melatih dirimu hari-hari ini untuk menggali akan kebenaran firman Tuhan. Nanti kalau saudara menemukan, saya percaya kita akan totalitas kepada Tuhan. Seperti Tuhan Yesus juga totalitas kepada kita. Ya, menemukan harta terpendam, mencari mutiara yang sangat berharga. Yesus itu mutiara yang sangat-sangat berharga. Dan hari-hari ini waktunya buat saudara menggali, mencari sampai benar-benar ada satu kerinduan kuat di dalam hidup kita untuk menemukan harta yang paling berharga, yaitu Yesus Tuhan. Saudaraku, Yesus sudah menemukan saudara dan saya. Ya, dia sudah buktikan itu dengan membayar harga yang sangat mahal dengan kematiannya di kayu salib. Biar hari-hari ini ke depan saudara dan saya juga menemukan, ya, menggali, mencari harta yang luar biasa yang ada di dalam diri Yesus Tuhan. Saya percaya kalau ini menjadi kerinduan, doa, seruan hati saudara ke depan, saya percaya saudara akan semakin menyala-nyala di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang singkat pagi hari ini. Biar ini menjadi perenungan bagi kami Tuhan. Kalau hari-hari ini adalah waktu bagi kami untuk menggali, untuk mencari, sampai kami menemukan harta yang luar biasa, yaitu Engkau sendiri. Tuhan, kami percaya ketika kami menemukannya, kami akan menilai itu dengan hidup kami sendiri Tuhan. Seperti Engkau mengorbankan diri-Mu karena Engkau mengasihi kami, Engkau menilai kami sangat berharga Tuhan. Demikian pula kalau kami menemukan Engkau, kami akan menilai Engkau benar-benar sangat berharga. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.